God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. Sharing hari ini, buat yang belum kenal mungkin, nama aku Brian. Aku salah satu orang yang udah lumayan lama ya di Christchurch Student. Aku masih study, sekarang aku lagi belajar Master in Business Analytics di UB. Dan nearly there, ya, semester ini terakhir, bentar lagi lulus, puji Tuhan. So sharing hari ini masih bertema something different, yaitu tema bulan ini. Di minggu terakhir ini kita akan belajar sedikit tentang cerita dari seorang Bartimeus. Mungkin saudara beberapa di sini mungkin familiar dengan cerita Bartimeus, tapi mungkin ada juga yang belum tahu siapa sih Bartimeus itu. Dari itu kita sama-sama akan bacakan dari Markus 10 ayatnya yang ke-46 hingga 52. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu di ayat berikutnya, 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk kami bisa berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kita, kami mau siapkan telinga untuk mendengar Tuhan Yesus, dan berkati hamba-Mu ini juga Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan dapat menjadi seeds Tuhan untuk jemaat-jemaat yang telah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Jadi judul khotbah hari ini saya beri judul A Different Faith. A Different Faith. Ya, jadi kenapa saya bawa cerita seorang Bartimeus gitu. Kita tadi sudah baca dari awal sampai akhir cerita seorang Bartimeus bahwa Bartimeus diselamatkan karena imannya. Karena imannya. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana kita bisa memiliki iman sama seperti seorang Bartimeus, supaya kita juga bisa mengalami yang namanya victory through faith. Amin. Oke, sebelum kita lanjut mendalami cerita seorang Bartimeus tentang imannya, kita mau bahas dulu di ayat yang ke-46 tentang ciri-ciri seorang Bartimeus. Siapa sih Bartimeus itu? Atau apa sih yang ciri-cirinya yang membuat dia adalah seorang Bartimeus?
Di ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, seperti yang saudara bisa lihat di atas, ada 3 kata yang saya highlight, yaitu pengemis, buta, dan pinggir jalan. Ini adalah 3 ciri-ciri dari seorang Bartimeus. Yang pertama adalah pengemis. Pengemis di sini artinya adalah dia tidak memiliki uang. Ya, dia di pinggir jalan, dia mengemis untuk uang. Berarti kalau dia mengemis untuk uang berarti dia nggak punya uang. Sedangkan kalau dia nggak punya uang berarti dia nggak punya kuasa. Karena uang pada zaman itu sampai sekarang pun mungkin uang masih berkuasa. Ya, jadi siapa yang punya uang dia yang berkuasa. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah buta. Buta di sini menggambarkan ketidaksempurnaan dari seorang Bartimeus. Ya, jadi Bartimeus bukanlah manusia yang sempurna, dia adalah manusia yang cacat, dia yang tidak sempurna. Lalu ciri-ciri ketiga adalah homeless atau tidak punya tempat tinggal. Gitu. Dia duduk di pinggir jalan dikatakan bahwa berarti dia tidak punya tempat tinggal, dia nggak punya rumah mungkin, ataupun dia nggak punya family members, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya teman. Mungkin kalau dia punya teman pun atau keluarga, mereka mungkin exile him gitu, karena satu alasan dan lain hal gitu. Jadi kita tahu bahwa dia tidak memiliki, dia adalah seorang pengemis, dia tidak punya uang, dia tidak punya kuasa. Dia adalah seorang yang buta, dia adalah seorang yang tidak sempurna. Dan dia tidak punya siapa-siapa di hidupnya. Dan dia tidak punya apa-apa, dia homeless. Tapi kenapa kok ayat ini, kok cerita Bartimeus ini menggambarkan bahwa imannya yang menyelamatkan dia gitu. Kenapa kita harus belajar dari seorang Bartimeus gitu. Karena yang dia pegang, ini kita baca ciri-cirinya ini dia nggak punya apa-apa basically. Jadi kenapa kok kita harus belajar dari Bartimeus? Karena satu hal yang dia pegang yaitu imannya. Dia hanya memegang imannya. Maka dan kita akan belajar lebih dalam lagi, iman Bartimeus itu seperti apa sih? Dan bagaimana kita juga bisa menerapkan iman yang Bartimeus miliki. Mari kita baca di ayat yang ke-47, dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di ayat yang ke-47 ini, ada 2 hal yang terjadi. Ada 2 actions yang terjadi. Yang pertama adalah mendengar, dan yang kedua adalah actions atau berseru. Kita setiap, kalau kita lihat ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, kenapa ketika dia dengar itu adalah Yesus, dia langsung berseru? Berarti mungkin sebelum cerita ini terjadi, dia sudah pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Dia pernah mendengar bahwa, ini adalah Yesus yang menyembuhkan wanita pendarahan. Atau mungkin, ini adalah Yesus yang melakukan mujizat ini, mujizat itu, menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Maka dari pendengaran itulah iman dia tumbuh. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka ketika dia didengarnya bahwa itu adalah Yesus, dia langsung bisa berseru. Ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Mungkin kalau yang lewat pada saat itu mungkin seorang panglima atau mungkin orang yang influence tapi bukan Tuhan, mungkin dia nggak tahu dia siapa. Mungkin dia cuma dengar, habis itu there's no action to it, nggak ada berserunya gitu kan. Maka di ayat ini dikatakan ada sesuatu yang masuk dari telinga dan harus keluar dari mulut. That leads to my first point, yaitu ketika yang masuk dari telinga adalah firman, yang keluar dari mulut adalah iman. Saudara percaya itu? Amin. Jadi poin pertama yang kita bisa belajar dari iman seorang Bartimeus adalah feed yourself with the word of God. Supaya apa yang keluar will be an action of your faith. Gitu. Bartimeus
kita tahu juga pada akhirnya Bartimeus mengatakan dia ingin sembuh. Lalu Yesus mengatakan imannya yang telah menyembuhkannya. Ya, jadi ketika kita mendengarkan firman, kita hidup sama seperti Bartimeus, kita mendengarkan firman, kita merenungkan firman, every day, setiap hari. Ketika ada suatu masalah, ketika kita dihadapi dengan suatu masalah, yang keluar adalah bentuk dari iman yang kita feed sendiri, gitu kan. Nah, balik dikit ke ciri-ciri Bartimeus tadi. Saudara pernah nggak mikir bahwa salah satu dari ciri-ciri Bartimeus itu kita pernah alami? Atau kita sedang ada di posisi itu? Boleh ke slide yang ciri-ciri Bartimeus tadi? Ya. Nah, pengemis, apakah kita pernah dihadapi dengan situasi di mana kita tidak punya kuasa, di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa? Atau adakah situasi di mana kita merasa kita tidak sempurna? Atau apakah kita pernah dihadapi dengan situasi yang kita merasa bahwa tidak ada, kayaknya nggak ada nih orang yang bisa support aku. Atau mungkin, I don't have anything gitu. Nah, dan saya percaya setiap dari kita pasti pernah mengalami ini. Karena dari poin yang kedua aja, yaitu dia tidak sempurna, kita semua pasti bukan manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka dari itu kita mau belajar tentang iman Bartimeus. Jadi yang pertama tadi adalah apa yang kita bisa terapkan di kehidupan kita dari cerita Bartimeus adalah mendengarkan firman setiap hari, daily. Ya, bukan sekali, bukan 2 kali. Saya yakin kalau Bartimeus cuma baru dengar tentang Tuhan Yesus sekali, dia nggak akan sepercaya itu. Dia nggak akan teriak, kasihanilah aku. Tapi dia mungkin cuma, mungkin ini orang mungkin orang kayak gini lagi lah lewat gitu atau apa. Tapi karena dia terus mendengar tentang Tuhan Yesus, dia mendengar firman Tuhan, ketika dia dengar ada Tuhan Yesus di situ, dia langsung berseru. Dia langsung melakukan action, yaitu berseru. Lalu di ayat berikutnya, di ayat 48, dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ini ayat yang very powerful ya menurut saya. Karena di sini ada yang namanya penolakan atau rejection, menegur. Ketika mungkin kita dihadapi dengan suatu situasi dan kita sudah melakukan apa yang Bartimeus lakukan. Ya mungkin kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah berdoa, mungkin kita yang lagi cari kerja, kita sudah apply dimanapun, kita sudah beriman dan kita sudah melakukan ya, iman yang kita miliki gitu kan, kita sudah mengimani actions yang kita ambil. Tetapi Tuhan belum jawab. Yang datang itu peneguran atau rejection, penolakan. Nah, what do we do then? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah berdoa, kita mengimani, tapi Tuhan gak jawab. Yang ada malah penolakan over penolakan. Mungkin yang udah apply kerja ke mungkin tiap hari ya, pagi bangun pagi, apply kerja 50 application gitu. Mungkin banyak kan ya, karena sebegitunya pengen punya kerja gitu. Tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Terus what do you do gitu kan? Cuma yang ada itu cuma penolakan. Jadi banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah, saudara dan saya masih ada di titik itu, di mana kita masih menerima rejection, kita cuma menerima rejection, kita belum menerima jawaban dari Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, di sini dikatakan, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Yang dilakukan Bartimeus dari bentuk imannya adalah berseru lebih keras. Apakah Bartimeus menyerah? Enggak. Apakah Bartimeus malah lari ke solusi duniawi? No, that's not what he did. Yang dia lakukan adalah semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Nah, maka yang kita bisa pelajari dari sini adalah rejection will always be there.
Ya, kita harus pahami bahwa penolakan atau yang namanya rejection itu akan selalu ada di hidup kita. Dari zaman dulu pun sudah ada rejection. Jadi itu faktor yang kita nggak bisa remove karena rejection akan selalu ada. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi rejection tersebut? Apakah kita akan lari menjauh dari Tuhan? Ya, kita mencari solusi di dunia, mungkin kita lari ke alkohol atau mungkin addiction lainnya, atau mungkin kita main menjauh dari Tuhan. Banyak hal di dunia ini yang ujung-ujungnya menjauh dari Tuhan gitu. Atau kita mau berseru sama Tuhan, kita mau menegaskan iman kita bahwa kita percaya Tuhan itu bisa, Tuhan itu mampu. Amin. Amin. So don't worry about the rejection gitu. And akan selalu ada penolakan ketika kita menyerukan iman. Sama seperti Bartimeus, ketika Bartimeus menyerukan imannya, ada penolakan. Dan penolakannya itu pun bukan dari orang-orang biasa atau mungkin cuma hal-hal dunia, tetapi we know that ini pengikut-pengikut Kristus. Mereka semua yang mengikut Yesus dari Yerusalem, keluar Yerusalem, itu semua adalah pengikut Kristus. Tapi yang menolak dia adalah pengikut Kristus. Nah, aneh nggak? Kok yang ikut Kristus, kok yang nolak aku ya? Gitu. Mungkin kita pernah dihadapi dengan situasi gitu. Di gereja mungkin, atau mungkin kita mengenal orang Kristen, gitu. Terus saat kita mungkin ya menunjukkan iman kita, yang ada adalah penolakan dari mungkin teman kita sendiri atau mungkin dari environment kita yang sebenarnya mereka harusnya percaya sama Yesus gitu kan. Tetapi kembali ke penolakan itu tidak akan bisa hilang. Rejection will always be there. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa penolakan itu penting? Kenapa penolakan itu penting? Sebelum ke situ, jadi tes yang akan ada ketika kita mau beriman adalah how we respond to rejection determines the strength of our faith. Ya, Bartimeus tidak memiliki apa-apa, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya uang, dia nggak punya jabatan, dia cacat, dia nggak sempurna, dia nggak punya apa-apa basically. Tapi yang dia pegang satu adalah iman. Imannya dia yang dia pegang. Itulah yang nanti di akhir cerita kita tahu bahwa dia diselamatkan oleh karena imannya. Di ayat 49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. This leads to my second point, yaitu Tuhan bisa menggunakan penolakan sebagai pembuka jalan. Amin. Ketika kita dihadapi dengan suatu rejection over rejection, kita pasti bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok banyak banget rejection? Kenapa kok kita ditolak sana sini? Mungkin kita melakukan ini kok gak bisa, Tuhan kok belum bisa gitu kan. Nah saudara ingat, sampai sini Bartimeus juga belum dijawab Tuhan. Bartimeus juga belum dijawab Tuhan, tetapi dia tetap menyerukan. Dia tetap berseru semakin keras. Dan Tuhan bisa, kalau kita baca ulang di ayat 49, di sini dikatakan lalu Yesus berhenti dan berkata. Nah berarti ini udah ada yang namanya respon dari Tuhan. Ya kan? Ketika mungkin kita menunggu sesuatu, kita berdoa, kita di-reject. Lalu Tuhan merespon. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu. Nah tadi Bartimeus di-reject sama siapa? Orang-orang itu. Tetapi di sini, Yesus menggunakan orang-orang itu untuk memanggil dia. Makanya that leads to my second point. Tuhan bisa menggunakan penolakan sebagai pembuka jalan. Ya, kadang penolakan yang kita terima, yang kita alami,
itu mungkin cara Tuhan untuk Tuhan bisa masuk. Tuhan mau pakai, Tuhan mau berkati kita atau memberi jawaban, membuka jalan kita melalui penolakan yang kita sudah terima. And so far, Bartimeus udah diuji imannya 3 kali. Yang pertama adalah saat dia berada di situasi di mana dia harus berteriak. Karena untuk seorang yang mungkin bukan siapa-siapa atau gak punya jabatan apa-apa dan gak punya apa-apa, berteriak untuk around like those kind of people, and that means seeking attention, gitu kan. Ketika dia harus berteriak, dia mengeluarkan suara keras, ada yang orang lain pasti bisa mikir dong, ini orang cari attention banget atau apa gitu. Dan mungkin kebanyakan dari kita, kalau kita tidak memiliki posisi atau jabatan atau apa, kita memilih untuk diam aja. But not Bartimeus, gitu. Dia tetap kekeh dengan imannya, dia tetap percaya. Dan disitulah bukti pertama bahwa iman Bartimeus itu kuat. Setelah kejadian itu terjadi, ada yang namanya penolakan tadi kita sudah bicara. Yaitu ketika dia ditolak, apa yang dia lakukan. Tapi ternyata dia tetap kekeh dengan imannya, dan dia tetap menyerukan kepada Yesus. Berarti kita tahu bahwa imannya ini udah kuat nih ya. Udah kuat karena dia udah berhasil melawan mungkin shame atau apa. Terus dia udah melawan penolakan, rejection. Lalu yang bukti ketiga bahwa iman dia adalah iman yang kuat, yaitu di poin yang ini. Karena apa? Karena ketika Tuhan menggunakan penolakan yang Bartimeus alami, bisa aja dia bilang, kamu nolak aku kok, ngapain aku dengerin kamu? Bisa aja Bartimeus bilang gitu. Atau mungkin Bartimeus, dia nolak aku kok, ngapain aku dengerin dia lagi? But sometimes, ya, ego, gengsi, itu mesti turun, mesti rendah. Ya, kita mesti turunin ego dan gengsinya. Dan kita bisa melihat bahwa Bartimeus berhasil melakukan itu. Ya, dia menurunkan ego dan gengsinya, supaya pada akhirnya Tuhan Yesus membuka diri untuk Tuhan Yesus membuka jalan untuk dia. Dia bisa melihat jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan melalui penolakan-penolakan tadi. And so mari kita baca ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Poin ketiga yang kita bisa ambil dari iman seorang Bartimeus adalah menanggalkan identitas yang lama. Ketika kita sudah berhasil untuk reading the Bible every day, ya, kita udah masukin firman sehari-hari, setiap hari kita masukin firman. Lalu kita sudah melakukan iman, ya, kita sudah melakukannya, kita sudah speak, kita sudah berseru, tapi terjadi penolakan. Tapi kita paham bahwa Tuhan akan menggunakan penolakan itu untuk membuka jalan. Lalu apa yang dilakukan Bartimeus? Hal yang ketiga adalah ia menanggalkan identitas yang lama. Dia meninggalkan semua yang mungkin yang dia masih pegang, yang menggambarkan dia menjadi seorang pengemis, ciri-ciri tadi itu dia masih pegang semua. Ya, dia masih, mungkin kalau dia masih percaya bahwa dia adalah miskin, atau mungkin dia masih percaya dia nggak layak diselamatkan dan lain-lain, dia tidak akan bisa mendapat berkat Tuhan, atau dia tidak akan bisa mendapatkan victory. Gitu kan? Dan lucunya, sampai sekarang, dia belum sembuh. Dia belum, there's no victory yet. This is all him. Ini semua bentuk dari iman. Jadi kita nggak mau tunggu Tuhan dulu yang sembuhin kita, atau Tuhan dulu yang kasih kita ini, itu, yang kita doain, baru kita berubah. Baru kita mau tinggalin hal yang lama. Baru kita mau menanggalkan identitas yang lama. Kita mau menanggalkan dulu, supaya Tuhan bisa, supaya victory can happen gitu loh. Amin.
Lanjut kita baca di ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Imanmu, iman saudara dan saya. Bukan karena Tuhan yang sembuhin dulu baru kita sembuh. Bukan karena yes kita tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan punya dia punya a right untuk sembuhin kita. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan imanmu lah yang menyembuhkan, yang menyelamatkan engkau. Kalau kita percaya dan kita beriman, dan kita melakukan semua apa yang Bartimeus telah lakukan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita sendiri terhadap Tuhan Yesus. Sama seperti mobil, ya. Kalau saudara mungkin yang suka mobil atau mungkin semua di sini punya mobil ya kayaknya. Mostly kecuali Moni. Tapi kalau kita punya mobil, lalu kita harus ganti oli contohnya. Kalau mobil itu nggak ada oli, apakah bisa jalan? Gak bisa. Kalau mobil itu gak ada mesin, mobil itu gak akan bisa jalan, gitu kan. Tetapi, yang elektrik sorry ya, berarti kalau gak ada baterai, gak bisa jalan, benar? Nah, berarti bukan berarti mobil itu rongsokan. Mobil itu punya fungsi untuk jalan. Tetapi kalau nggak ada olinya atau nggak ada baterainya, mau mobil itu bisa jalan pun tetap nggak akan bisa jalan, karena nggak ada olinya di situ, nggak ada baterainya. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan, Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan bisa menolong kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Sekarang yang perlu dari mobil itu apa? Itu iman kita. Iman kita. Karena tanpa iman kita, Tuhan Yesus juga gak bisa apa-apa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tapi apakah saudara akan bersyukur sama Tuhan? Atau saudara cuma akan, oh yes aku sembuh, udah beres sampai situ doang. Nama Tuhan gak dipermuliakan dari situ. Maka dari itu penting sekali untuk iman dalam iman kita have a role into glorifying God's name. Amen. So there's always gonna be victory through faith. Kalau minggu lalu Pastor Tulus ngomong tentang victory through sacrifice. Cerita ini kita bisa paham bahwa there's always gonna be a victory through faith. Amin saudara. Jadi 4 step yang kita yang kita bisa terapkan dari cerita seorang Bartimeus dalam menumbuhkan imannya. Yang pertama adalah tadi mendengarkan firman setiap hari. Ya, kita masukkan firman, kita isi hati kita melalui pendengaran dengan firman Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut, apa yang menjadi actions kita adalah iman. Yang kedua adalah sadar akan rejection dan bagaimana Tuhan bisa menggunakan rejection untuk membuka jalan. Untuk membuka jalan. Bukan untuk menyembuhkan saudara, bukan untuk memberkati saudara, bukan untuk memberi apa-apa ke saudara, untuk membukakan jalan. This is not the end. Oke? Lalu yang ketiga adalah menanggalkan identitas yang lama. This is what we have to do. Itu meninggalkan, setelah kita semua sudah kita kayaknya, oh ya udah Tuhan udah beriman, aku udah tekun dalam menyuarakan imanku dalam actions. Yang harus kita lakukan adalah leave behind apa yang menjadi pegangan kita
yang sebenarnya menjatuhkan. Atau mungkin sebenarnya itu adalah masa lalu, kita nggak perlu bawa itu lagi gitu loh. Itu biarkan di masa lalu, itu biarkan menjadi pelajaran, tapi bukan berarti kita harus hold on to that. Karena kita nggak akan bisa 100% victory with God kalau kita masih hold on to the past. Maka all of that combine, ya bakal ada yang namanya victory through faith. Yang akan menyembuhkan kita, yang akan memerdekakan kita dari dosa, yang akan memerdekakan kita dari suatu masalah, yang akan memerdekakan kita dari suatu situasi adalah iman kita sendiri. Amin. Saya udah mau selesai. Jadi saudara di sini semua mau ya untuk belajar memiliki iman seperti Bartimeus? Amin. Saya mungkin mau sharing dikit tentang pengalaman saya, terutama sama seperti apa yang terjadi dengan Bartimeus. Saya dulu orangnya adalah a people pleaser. Saya bakal melakukan sesuatu yang saya tahu gak baik, yang saya tahu gak berkenan di hadapan Tuhan, untuk please others. Ya kadang kita melakukan hal-hal tersebut juga untuk mungkin mendapat attention, atau mungkin banyaklah alasan orang melakukan sesuatu. Tapi alasan saya pada waktu itu adalah saya adalah seorang people pleaser. Saya ingin memiliki banyak teman, maka dari itu saya melakukan yang saya tahu sebenarnya tidak baik. Tapi saya tetap lakukan karena untuk masuk dalam circle inilah, atau untuk berteman, memiliki teman ini, teman itu, teman ini, teman itu. Tapi berjalannya waktu, saya sadar bahwa this is not right. This is not what I'm supposed to be doing. And this is not what God wants me to do. And then saya mulai berdoa, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kenapa situasi ini terjadi sama saya? Kenapa saya harus dijauhkan, atau mungkin kenapa saya harus berkorban kayak gini kenapa saya harus mengorbankan diri saya untuk orang-orang ini? Gitu. Kayak what do I get gitu kan. Awalnya dapatnya adalah ya kesenangan, ya pertemanan dan lain-lain. Tapi there's nothing much to it. Sampai pada suatu saat saya merasa bahwa kok teman-teman ini menjauh ya dari saya. Itu sakit pada waktu itu. Sakit banget. Tapi saya percaya bahwa feeling itu pun Tuhan yang taruh di hati saya. Dan ketika semakin lama relationship kita semakin jauh, saya nggak mungkin dari tiap hari ketemu jadi cuma sekali atau 2 kali seminggu gitu ketemunya. Lama-lama saya sadar bahwa ternyata pertemanan itu nggak sehat. Pertemanan itu jauh dari sehat. Lalu saya berdoa, saya percaya bahwa, disitulah rejection itu terjadi. Saya ditolak dengan teman-teman saya, ya kan saya berdoa, Tuhan saya mau teman yang solid, yang setia, yang bisa melayani, yang bisa, ya Tuhan taulah gimana gitu kan. Akhirnya setelah rejection itu terjadi, saya ditolak, saya percaya sama Tuhan. Saya masih percaya, saya serahkan semuanya ke Tuhan, saya terus berdoa, dan yang terpenting saya terus melayani Tuhan. Nah, saya percaya bahwa itu action, itu bentuk dari imanku terhadap Tuhan gitu. Saya mau terus melayani Tuhan di situasi apapun. Dan setelah kejadian itu terjadi, waktu itu kayaknya yang anak muda masih nggak terlalu banyak. Waktu itu Ray juga belum datang. Waktu itu masih Enro. Lalu Pastor Tulus datang ke saya, lalu bilang, kamu pegang youth ya? Gitu. Terus aku mikir, wah pegang youth, aku pusing gimana nih kan, harus apa aku? Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu
aku juga merasa waktu itu bahwa pertemananku pada saat itu bukanlah yang terbaik gitu. Jadi gimana aku bisa menjadi contoh, gimana aku bisa bantu youth di gereja ini kalau misalnya aku sendiri belum terekspos dengan hal itu. Tapi sekali lagi, aku tetap percaya bahwa Tuhan baik, bahwa kalau memang Tuhan yang menyediakan, maka Tuhan juga, kalau memang Tuhan yang mengizinkan, maka Tuhan juga yang akan menyediakan. Dan sejak dari saat itu, mulai datang anak-anak youth baru, ya, Moni udah datang sih, cuma dia nggak pernah ke gereja waktu itu. Habis itu ada ya yang nggak datang juga, ada Ray, dan semua itu aku percaya adalah bagian dari proses Tuhan untuk membangun imanku. Ketika aku percaya bahwa imanku kepada Tuhan adalah yang akan memberi kemerdekaan buat aku sendiri, aku tetap melayani, aku percaya situasi seburuk apapun, mungkin pada saat itu kita jatuh, saat itu aku jatuh, sedih, gak bisa apa-apa. Tapi hal itulah tapi karena iman, karena I still hold on to my faith, itu yang akhirnya lead me through the rejection. Dan melalui orang-orang yang mungkin belum menjadi teman yang terbaik buat saya, melalui mereka saya belajar banyak di dalam membantu teman-teman yang ada di sini. Gitu. And so I believe that victory truly comes from faith. Amin, saudara. Mari kita sama-sama